mulia. Kembali lagi belajar bersama dengan Miss Ina. Hari ini kita akan belajar bersama. Yang pertama, kita akan belajar macam-macam formasi tari saman. Yang kedua, kita akan belajar membuat ringkasan dari sebuah cerita. Yang ketiga, kita akan belajar sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, kita akan belajar macam-macam formasi tari saman. Soli-solihah, tari saman ini biasanya dibagi menjadi dua macam formasi. Formasi tari saman yang pertama yaitu formasi berbanjar satu baris. Di sini ada penari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai 9. Formasi berbanjar satu baris ini membentuk seperti garis lurus dan masing-masing penari memiliki tugas masing-masing. Seperti penari kelima, ini bertugas sebagai pemimpin. Nah, penari keempat dan keenam ini bertugas membantu pemimpin. Penari nomor 2, 3, 7, 8 ini bertugas mendukung gerak tarian dan menjaga kerapatan antar penari. Sedangkan penari nomor 1 dan 9 ini bertugas menjaga formasi tetap lurus. Formasi yang kedua yaitu formasi berbanjar 3 baris. Formasi berbanjar 3 baris ini, solih-solihah, membentuk huruf W. Perbedaannya, kalau formasi berbanjar 1 baris itu tadi membentuk garis lurus, kalau formasi berbanjar 3 baris ini membentuk huruf W. Yang terpenting dalam tarian saman, solih-solihah, penarinya itu harus menghadap ke penonton, tidak boleh membelakangi penonton. Yang kedua, kita akan belajar menulis ringkasan. Gimana sih caranya membuat ringkasan? Langkahnya yang pertama, kita harus membaca teks asli. Teks yang akan kita ringkas, kita harus membacanya dengan cermat. Dengan membaca, kita akan mengetahui informasi yang ada di dalam teks. Yang kedua, kita akan menentukan gagasan pokok pada tiap paragraf. Menentukan gagasan pokok pada tiap paragraf, teks yang akan diringkas. Nah, yang ketiga, menulis ringkasan. Susunlah tiap gagasan pokok pada langkah kedua menjadi sebuah paragraf. Buatlah ringkasan dengan menyusun kalimat baru yang sesuai dengan isi gagasan pokok. Setelah itu, bacalah kembali ringkasan yang telah dibuat. Apakah paragraf ringkasan sudah utuh isinya? Dan apakah ada gagasan pokok atau informasi penting lain yang belum ditulis? Sekarang kita akan praktek. Di sini, Miss Ina punya teks bacaan kerjasama dalam keberagaman. Kita akan membuat ringkasan dari teks bacaan ini. Bagaimana caranya tadi yang pertama? Ya, kita harus membacanya dengan cermat. Kita baca dulu paragraf demi paragrafnya dengan cermat. Setelah itu, langkah kedua, kita tentukan gagasan pokoknya. Kemarin kita sudah belajar nih, cara menentukan gagasan pokok. Kita mulai dari paragraf pertama. Di paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah beberapa teman Bella berkunjung ke rumah. Di paragraf kedua, gagasan pokoknya Bella dan teman-teman mendapat tugas membuat lonceng angin. Sekarang kita lanjut ke paragraf ketiga. Di paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah lonceng yang akan dibuat adalah lonceng dari bahan bekas. Sekarang ke paragraf keempat. Nah, gagasan pokok dari paragraf keempat adalah
Upik mulai membuat gambar rancangan bentuk lonceng yang akan dibuat. Di paragraf kelima, gagasan pokoknya, mereka saling bekerja sama membuat lonceng sesuai gambar rancangan Upik. Kita lanjut ke paragraf ke-6. Di paragraf ke-6, di sini gagasan pokoknya adalah saat azan, Bella dan Upik melaksanakan sholat. Nah, di paragraf ke-7, gagasan pokoknya, setelah selesai, Udin, Bella, dan Upik kembali mengerjakan tugas sekolah. Sekarang kita ke paragraf yang terakhir. Yang mana ya gagasan pokoknya? Ya, di sini gagasan pokoknya adalah kebersamaan dalam keberagaman itu sangat indah dan bermanfaat. Langkah pertama dan langkah kedua sudah kita laksanakan. Langkah pertama membaca teks dengan cermat. Langkah kedua, kita tentukan gagasan pokoknya pada setiap paragrafnya. Setelah itu kita akan membuat ringkasan. Bagaimana cara membuat ringkasan? Kita susun gagasan pokok dari paragraf 1, paragraf kedua. Ya, seperti ini. Jadi, ringkasan dari kerjasama dalam keberagaman adalah teman-teman Bella berkunjung ke rumah. Bella dan teman-temannya mengerjakan tugas bersama membuat lonceng angin. Lonceng dibuat dari bahan bekas. Upik membuat rancangan lonceng. Mereka saling bekerja sama membuat lonceng sesuai gambar rancangan Upik. Saat azan, Bella, Upik, dan Udin melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat, mereka kembali mengerjakan tugas. Akhirnya lonceng angin buatan mereka jadi. Jadi, soli-solihah, ringkasan ini dapat kita artikan adalah menyusun atau mengelompokkan gagasan pokok pada tiap paragraf sehingga membentuk sebuah paragraf yang utuh. Jadi dari paragraf 1, paragraf 2, setelah kita tentukan gagasan pokoknya, kita susun, kita kelompokkan sehingga menjadi satu buah paragraf yang utuh seperti ini. Gampang kan cara membuat ringkasannya? Selanjutnya, kita akan belajar sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Yuk, kita simak video berikut. Pagi itu, udara sangat sejuk. Kabut masih menutupi jarak pandang. Daun-daun basah terkena tetesan embun pagi. Seorang anak bernama Putu yang terlahir dari sebuah keluarga seniman memiliki sebuah galeri seni bersemangat mengawali hari ini untuk beraktivitas ke sekolah. Pagi ini, sebelum memulai aktivitas, Putu menyempatkan diri untuk bersembahyang ke pura yang letaknya berada di belakang rumahnya. Dalam kesehariannya, keluarga Putu sangat patuh menjalankan kewajiban beragamanya, meski tidak lagi tinggal di Bali, tempat di mana kebanyakan orang memeluk agama Hindu. Setelah selesai bersembahyang, Putu pamit berangkat ke sekolah pada kedua orang tuanya. Tiba di sekolah, Putu menemui Amin, sahabat karibnya. Putu meminta maaf karena kemarin tidak memenuhi undangan syukuran yang diadakan di rumah Amin. Min, maaf ya, kemarin sore aku tidak datang ke rumahmu. Kemarin aku ada pertemuan rutin di pura, ungkap Putu. Oh iya, tidak apa-apa kok, jawab Amin. Bel berbunyi, tanda dimulainya pelajaran. Para siswa bergegas masuk ke dalam kelas untuk memulai pelajaran. Ibu guru Ani masuk ke kelas. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap baik semua. Hari ini kita akan belajar tentang toleransi.
Salah satu siswa mengacungkan tangan dan bertanya pada Ibu Guru Ani. Bu, mengapa harus ada perbedaan di sekitar kita? Ibu Guru Ani agak sedikit kaget dengan pertanyaan salah seorang siswanya. Sejenak, Ibu Guru Ani terdiam sambil berpikir untuk menjawab pertanyaan itu. Ibu Guru Ani pun menjawab, Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda. Misalkan perbedaan dari bentuk fisik, suku, agama, dan budaya. Itu ada tujuannya agar manusia bisa saling menghormati dan menghargai. Perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, tetapi dengan perbedaan itulah kita bisa saling menguatkan dan bersatu untuk kemajuan dan kedamaian di dunia ini. Di Indonesia ada banyak suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Namun, semua perbedaan itu bisa dipersatukan dan bisa memperkuat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi, apapun perbedaan di antara kalian, jangan dipermasalahkan. Tumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai, dan menghormati di antara kalian. Karena hanya dengan cara itulah kita bisa membantu menjaga kedamaian dan keutuhan negara ini. Setelah mendengar jawaban ibu guru, para siswa terdiam berusaha memaknai maksud kata-kata ibu guru. Anak-anak, pembelajaran tentang toleransi telah usai. Kita lanjutkan lagi nanti setelah istirahat, ucap Ibu Guru Ani. Murid-murid bergegas keluar untuk istirahat. Putu dan Amin duduk di depan kelas. Di sela-sela obrolan mereka, mendengar suara tangisan anak perempuan di lorong kelas. Mendengar tangisan itu, Amin dan Putu bergegas mendekati sumber suara tangisan tersebut. Amin dan Putu mendekati kerumunan anak-anak perempuan yang sedang mengejek Cindy sampai menangis. Teman-teman menganggap Cindy berbeda dari yang lain. Hal itu sangat wajar, karena Cindy memang orang Papua yang dari segi fisik sudah berbeda dengan anak-anak lainnya. Melihat hal itu, Amin dan Putu menghentikan ulah kawan-kawan mereka yang membuat Cindy menangis. Apa kalian tadi lupa perkataan ibu guru? Kita harus menghormati dengan segala perbedaan yang ada di dunia ini. Jangan malah diolok-olok atau menjadi bahan ejekan. Apapun itu, tetap ciptaan Tuhan. Kalau kalian menghina Cindy, berarti kalian menghina ciptaan Tuhan. Ucap Putu dan Amin. Setelah mendengar kata-kata Putu dan Amin, kerumunan anak perempuan yang mengejek Cindy terdiam dan perlahan membubarkan diri. Terima kasih ya, kalian sudah menolong aku. Sama-sama Cindy, sesama manusia harus saling menolong, jawab Putu. Setelah kejadian itu, Cindy tidak lagi diejek oleh teman-temannya. Mereka ingat dengan pesan ibu guru kalau harus sering toleransi dan saling menghormati apapun perbedaannya. Salih-salihah, dari video yang tadi kita simak, kira-kira nilai apa sih yang dapat kita ambil? Ya, di negara kita, Indonesia, ada banyak sekali keberagaman. Ada keberagaman suku, budaya, bahasa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Contohnya nih, warna kulit. Ada yang kulitnya hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang. Nah, di antara semua perbedaan itu, kita tidak boleh saling menghina. Karena dengan menghina, itu kita sama saja dengan menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang menciptakan kita semua adalah Allah. Jadi, apapun perbedaan di antara kita, jangan dipermasalahkan. Tumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai, saling menghormati di antara kita semua. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Tugasnya adalah
Jangan lupa ya, soli-solihah, tugasnya difoto dan dikirim ke classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.